Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Materi geografi kelas 10 KD 3, Bumi sebagai ruang kehidupan. Sub KD kali ini kita akan membahas tentang teori pembentukan benua. Ada banyak teori tentang pembentukan benua hingga posisi seperti sekarang ini. Dan kita pada kali ini akan membahas 5 teori. Mulai dari teori yang paling pertama ya, paling awal pada abad ke-15-16 hingga pada abad ke-20. Kita mulai dari teori kontraksi dikemukakan oleh Descartes 1596 hingga 1650. Bahwa dahulu bumi kita merupakan sebuah bola panas yang lambat laun menyusut dan mengkerut karena proses pendinginan. Hasil pengkerutan menghasilkan gunung, lembah, dan daratan. Ini tampak bumi kita banyak sekali kerutan-kerutannya. Teori ini didukung oleh James Dana dan Elie Bowman yang menambahkan bahwa zat yang berbeda menyebabkan pengurutan yang tidak sama antara tempat satu dan tempat yang lain. Teori yang kedua adalah teori dua benua atau teori Laurasia dan Gondwana. Dikemukakan oleh Edward Suez 1884. Gambarannya adalah demikian. Ada dua benua, di utara adalah Laurasia, asalnya dari kutub utara, Gondwana adalah dari kutub selatan. Dan satu lautnya adalah Laut Tethys. Bahwa pada awalnya bumi memiliki dua benua, yaitu Laurasia dan Gondwana. Kedua benua itu pecah dan pecahnya bergerak ke ekuator sebagai efek dari rotasi bumi. Gondwana ini, saya zoom, Gondwana ini pecah menjadi Amerika Selatan, Afrika, anak benua India, Antartika, dan Australia. Sementara yang Laurasia menjadi Amerika Utara, kemudian Greenland, dan Eurasia, Eropa dan Asia. Kalau kita peragakan yang di Gondwana menjadi Antartika, anak benua India, Australia, Afrika, dan Amerika Latin. Ini Amerika Latin, ini Afrika, anak benua India, Australia, dan Antartika. Kita lanjutkan teori yang ketiga adalah teori apungan benua atau pergeseran benua atau teori continental drift. Dikemukakan oleh Alfred Wegener 1912 dan ini menjadi revolusi ya, menjadi penemuan yang besar karena teori-teori berikutnya biasanya mengembangkan dari teori apungan benua. Bahwa benua yang padat, yaitu lapisan litosfer, sebenarnya itu terapung dan bergerak di atas massa yang relatif lembek, astenosfer. Gaya gravitasi menarik lempeng yang lebih berat atau tua menjadi tersubduksi atau menyusup ke lapisan bawah dari lempeng yang lebih ringan. Ini adalah gambar dari teori apungan benua yang pada awalnya bumi kita ini adalah terdiri dari superkontinen, satu benua Pangea, dan dikelilingi oleh lautan Pantalasa. Ini ya benua Pangeanya. Kemudian Pangea pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil, ya, menjadi benua-benua yang lebih kecil dan bergerak ke tempatnya seperti saat ini. Ini Pangea, kemudian ini pecah menjadi dua pada teori dua benua tadi, Laurasia dan Gondwana. Kemudian terus bergerak hingga sekarang ini. Sekarang kita saksikan peraganya. Ini adalah benua Pangea, superkontinen, kemudian bergerak pecah menjadi beberapa benua. Ya, ini posisi yang paling cepat ini adalah anak benua India yang pergerakannya paling cepat. Kita awali nanti, kita ulangi lagi. Yang paling selatan nanti adalah terdiri dari atau Gondwana itu terdiri dari Antartika, ini Australia, ini anak benua India, Afrika, dan Amerika. Ya, ini ya. Antartika, Australia, anak benua India, Afrika, dan Amerika. Yang utara, Laurasia, itu adalah Amerika Utara, Greenland, dan Eropa. Kita ikuti terus. Dan yang paling cepat bergerak, berjalan, membentur daratan Asia adalah anak benua India. Benturan dari anak benua India menghasilkan pegunungan tertinggi dan terpanjang di dunia, yaitu Himalaya. Ini versi lain pergerakan benua menurut teori Wegener. Satu benua terus bergerak ke utara sesuai dengan lempeng-lempengnya. Ini Antartika, Australia, anak benua India tadi. Kemudian daratan Indonesia mulai terbentuk ya. Kemudian ini adalah yang bagian benua Afrika, benua Amerika. Ini yang bagian utara atau Laurasia.
Bukti bahwa dahulu benua adalah satu daratan di dalam teori abungan benua ini antara lain bahwa adanya kesamaan garis pantai di pantai timur benua Amerika dengan pantai barat di Eropa dan Afrika. Jadi ini posisi yang sekarang, saya zoom, ini posisi yang sekarang, ini Afrika, ini Eropa, ini Amerika ya. Kita bisa mengamati pantai ini adalah sama ya posisinya. Dahulunya diperkirakan satu, ini posisinya, ini Amerika Selatan, ini Afrika. Jadi ini semenanjung berhasil masuk di teluknya Afrika seperti ini ya, kondisinya demikian. Kemudian bukti yang kedua adalah kesamaan geologis pantai timur Amerika Selatan dengan pantai barat Afrika. Berikutnya kesamaan fosil di beberapa tempat yang menunjukkan dulu benua itu berdekatan. Kemudian yang keempat dan yang kelima, Greenland menjauh dari Eropa dan juga Madagaskar menjauh dari Afrika. Adanya rit atau bukit di tengah dasar Samudra Atlantik. Kemudian juga India mendesak Asia menghasilkan pegunungan terbesar dan tertinggi di dunia. Kemudian bentangan samudra dan benua mengapung sendiri-sendiri dan terus bergerak hingga sekarang ini. Berikutnya teori yang keempat, teori konveksi ditemukan oleh Arthur Holmes dan dikembangkan oleh Harry Hess, dan sering justru yang lebih terkenal adalah Harry Hess-nya. Bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa yang berupa massa yang berupa lava. Lava sampai ke permukaan bumi melalui punggung tengah dasar samudra atau mid-oceanic ridge dan tersebar ke kedua sisi, membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru. Ini gambarannya. Ada arus konveksi dari lapisan di bawah astenosfer menuju ke litosfer sehingga menggerakkan lapisan litosfer. Magma yang keluar ini akan mengisi dan mencair, menarik lapisan lantai samudera bergerak ke kanan dan ke kiri. Ini videonya bisa disaksikan, saya zoom. Jadi ada arus konveksi menuju ke atas ya, ke lapisan ini dari lapisan astenosfer menuju ke lapisan litosfer, menyebabkan lempeng litosfer ini akan tertarik ya, memanjang, melebar ke kanan dan ke kiri. Inilah punggungan tengah dasar samudera atau mid-oceanic ridge system. Teori yang terakhir adalah teori lempeng tektonik yang sangat banyak dikembangkan akhir-akhir ini, dikemukakan oleh Russell Wilson 1968, bahwa kulit bumi kita terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer. Lempeng tersebut selalu bergerak seperti rakit atau ban berjalan karena adanya pengaruh arus konveksi, adalah pengembangan dari teori sebelumnya. Pergerakannya meliputi konvergen, divergen, dan transform. Kecepatan bergeraknya beberapa senti per tahun. Dicermati tadi sebagai efek dari konveksi ke atas sehingga menarik lempeng bergerak melebar. Namun di sisi lain dia akan menyusup pada lempeng yang lain. Maka pertemuan antar lempeng itu antara lain adalah konvergen. Ketika lempeng yang sebelah kiri ini bertemu dengan lempeng ini konvergen. Ketika menjauh ya seperti di mid-oceanic ridge system namanya divergen. Ada lagi yang namanya bersimpangan atau transform fault. Baik, ada 3 gerakan lempeng, yaitu konvergen adalah pertemuan lempeng yang saling mendekat. Dampak dari pertemuan lempeng ini akan menghasilkan palung laut, jalur pegunungan dan gunung api, kemudian barang tambang yang melimpah, dan sering terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Ini adalah skema pertemuan lempeng atau konvergen. Yang kedua adalah divergen, yaitu pertemuan lempeng yang saling menjauh, menghasilkan adalah mid-oceanic ridge system atau punggungan tengah dasar samudra atau lantai samudra semakin meluas. Ini adalah divergen. Dan yang ketiga adalah transform fault atau sesar mendatar, yaitu bergesekannya kedua lempeng yang saling bersimpangan akan menghasilkan patahan atau sesar dan juga bisa menimbulkan gempa bumi. Ini adalah gambarannya dari zona transform. Ada 7 lempeng utama di dunia menurut teori yang terakhir tadi. Yang pertama adalah lempeng Pasifik. Ini adalah posisi lempeng Pasifik. Yang kedua adalah lempeng Eurasia, ya, ini lempeng Eurasia, Eropa, Asia. Kemudian yang ketiga adalah lempeng India Australia.
Ini lempeng India Australia, dan ini Australia. Yang keempat adalah lempeng Afrika. Ini lempeng Afrika. Yang kelima adalah lempeng Amerika Utara. Ini lempeng Amerika Utara. Yang keenam adalah lempeng Amerika Selatan. Dan yang ketujuh adalah lempeng Antartika. Lempeng Antartika ya. Oke. Demikian pembahasan tentang pembentukan benua-benua yang ada di permukaan bumi. Silahkan ketika mau belajar tentang geografi yang lain bisa klik di channel Belajar Geo ini pada video-video yang lain yang linknya kami sampaikan di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.